pidana, membuktikan sangkaan dugaan pelaporan tadi memenuhi unsur pidana. Kalau proses lidik tadi ya diuji semuanya ternyata tidak kurang cukup bukti, oke, maka kan Polres bisa melakukan ini SP2, masih proses penyelidikan, kurang cukup bukti, divisum sudah, pengujian trauma psikologis udah, medik udah, saksi-saksi semua sudah dilakukan, saksi ahli dihadirkan, saksi ahli pidana, saksi ahli mungkin ITE di sana ada, saksi ahli kesehatan mungkin ada. Go ahead. Kalau memang proses penyelidikan tidak terbukti, ternyata dilakukan gelar di internal penyidik, maka SP2 selesai. Ini hal yang lumrah, Mas. Kami lakukan dalam proses hukum, on the track, SOP sesuai. Kami pelapor ternyata tidak cukup bukti di Polda Metro Jaya. Kami pelapor, kami korban. Dengan analisis hukum kami sampaikan. Ternyata ada hal-hal yang mereka uji gelar perkara penyidik itu tidak terbukti, Mas. Bang, ini kurang, Bang. Karena begini. Fair, Mas. Yang akhirnya sudah cukup. Kami menyampaikan pada klien, Ibu, Bapak, ini tidak terbukti. Tidak cukup bukti, bukan tidak terbukti. Tidak cukup bukti dalam perkara pidana. Yang akhirnya terbit, Mas, SP2. Ini penyelidikan. Sekarang proses ini udah masuk SP3. Sudah SPDP. Kalau SPDP, Mas, tandanya tadi yang saya sampaikan di awal, sudah cukup terang perbuatan pidana oleh seseorang yang disangkakan pasal tadi, baik pasal primer ataupun yang sekundernya atau tersiernya. Kan ada beberapa pasal undang-undang yang disangkakan. Oke? Itu yang terjadi. Tandanya sudah terang pidananya. Kalau terang, Mas, itu sudah memenuhi minimal 2 alat bukti. Tandanya apa? Saat memastikan gelar perkara akhirnya terbit SPDP, penyidik Reskrim Unit PPA sudah cukup punya keyakinan bahwasanya perkara ini cukup terang pidananya. Tinggal diuji siapa yang melakukan aborsi ini, siapa yang melakukan persetubuhan ini, misalkan siapa yang melakukan pelecehan seksual ini, siapa, apakah terlapor atau ada yang lain, atau ada pelaku lain, diduga pelaku. Kan ini kan ada yang tahu, kita masyarakat kan ada yang tahu masalah ini kan hanya penyidik yang tahu dengan pihak pelapor korban. Nah, ketika ini terjadi ternyata bukan hanya, mohon maaf, terlapor yang disangkakan, dari hasil pemeriksaan semua ternyata ada pihak lain. Kira-kira bagaimana? Apakah ini bisa lanjut? Apakah harus ada pelaporan baru? Kan mekanisme hukum acara pidana di sana. Nah, disinilah perlu adanya strategi dan pendekatan PH dari pihak pelapor korban kepada pihak penyidik. Ya, kami ini memahami proses praktik ini gitu loh, karena memang kami adalah profesinya tersebut, tentunya pasti dilakukan gitu loh. Itu, Mas. Bang, berarti kalau dibilang Itu penyidik yang bisa. Dan itu tidak menutup kemungkinan sekali lagi. Ternyata dari pemeriksaan rentetan dari penyelidikan ke penyidikan, ternyata pemeriksaan tadi mendekati bukti ada pelaku lain. tapi kejahatannya ada, tapi pelakunya bukan yang dilaporkan, begitu? Bisa ya, jadi. Bias ya, Bang? Iya, sekali lagi loh. Saya bilang ini perkara hukum. Kami tahu loh praktik hukumnya. Tapi kan teman-teman masyarakat dan media bukan di situ. Tapi kan kami tahu praktiknya langsung. Dan itu terjadi. Perbuatan pidana ini dahsyat, Mas. Ingat ya, material membuktikan betul apakah dia melakukan. Sekarang pasal pelecehan seksual saja, Mas, itu, mohon maaf, izin saya pernah menyampaikan di media, saya menyentuh bidang tertentu dari perempuan tubuhnya, dan perempuan tersebut tidak mengenal saya, dan saya tidak mengenal dia, dan dia tidak berkenan saya dipegang. Saya kena pasal pelecehan seksual. Ya, sama mbaknya nih, mbak media, saya tuh nggak sengaja, tapi ternyata saya punya mens rea, saya punya niat lain, karena saya nafsu, mohon maaf, dan mbaknya nggak berkenan. Sedangkan mungkin mbaknya punya teman laki-laki biasa dalam profesi, ya oh lu gimana sih gitu, tapi mbaknya berkenan, nggak pelecehan seksual loh, mbak. Kalau berkenan enggak? Iya, tapi kalau mbaknya berkenan, nggak berkenan, mbak bisa melaporkan saya. Contoh di transportasi umum, ya kita lagi duduk atau lagi diri, ada yang
Mas, nggak boleh ditunjukkan di publish. Hasil medik visum itu tahu kami. Ada benda tumpul yang masuk, contoh kalimatnya, ya, atau trauma psikologis dari terjadi perbuatan itu. Bayangin loh, Indonesia ini concern dalam melindungi anak dan wanita. Itu undang-undang buktinya. Dulu oke lah, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu nggak ada, Mas. Tapi undang-undang sekarang ini, dari periode 2014 kemarin, itu sampai sekarang 10 tahun ke depan ini, 10 tahun ini udah ada undang-undang yang sangat concern melindungi perempuan dan anak-anak wanita kita di Indonesia. Ini kan perbaikan sebenarnya. Bagaimana kita menjaga anak-anak dan wanita. Kenapa? Kok, Bang, nggak laki-laki, Bang? Gimana sih? Ya kan, laki-laki itu dalam konvensi internasional yang disebut kaum lemah itu wanita dan anak. Bukan saya yang nyuruh, bukan saya yang bilang, atau bukan undang-undang yang asal-asalan, bukan. Ini konvensi internasional ditetapkan anak dan wanita adalah kaum terlemah. Makanya dalam hukum humaniter perang internasional dan perang itu tidak boleh membunuh anak dan perempuan. Kalau sudah membunuh anak dan perempuan, apalagi dengan sengaja, apa artinya? Ini yang terjadi, kejahatan perang yang terjadi, mungkin mohon maaf, di Palestina, di Israel ini terjadi dilakukan oleh Israel. Karena anak dan wanita dengan secara terang benderang di mata kita itu terjadi pembantaian perang. Sedangkan hukum humaniter itu menetapkan tidak boleh membunuh anak dan wanita. Maka itu diadopsi oleh semua hukum negara-negara masing-masing di dunia ini. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi Indonesia ini memegang itu untuk melindungi anak-anak dan wanita. Ini sekarang penegakannya bagaimana? Kembali. Contoh, di perkara hukum yang mirip seperti saudara LM ini, anak kita LM ini, adik kita LM ini terjadi, Mas, di seluruh Indonesia. Silakan buka di berita. Di Bogor, baru hari ini, di Bogor itu ada anak kecil dilecehkan dengan, lebih oleh pelaku. Anak-anak kan kategorinya. Itu langsung tangkap, tahan, periksa. Kan begitu? Karena tidak ada publish, Mas. Tidak public figure, dia masyarakat biasa. Gitu loh. Kenapa sih ini apa nyari panggung semuanya di sini? Ya, para pihak yang tertentu ini nyari panggung, nggak boleh. Ini pengajaran bagi kita. Ini kalau terjadi bagi anak-anak kita bagaimana, Mas? Mas, saya punya anak kan? Punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Mbaknya kan punya anak perempuan, laki-laki. Bagi yang sudah berkeluarga, nggak boleh kita nggak melindungi anak-anak kita. Mau seperti ini? Ya, inilah pentingnya kita mendukung proses perkara hukumnya, bukan yang lain-lainnya kalau menurut saya. Karena ini kan viral karena public figure. Sedangkan yang masyarakat kita per hari ini aja di Kota Bogor itu terjadi ada peristiwa yang sama, mirip maksud saya, Pak. Gitu loh. Tapi langsung gercep. Ya, karena melindungi tadi, Pak, melindungi anak-anak dan wanita. Ini benar nggak? Kenapa bisa terbit SPDP? Kenapa terburu-buru kalau memang tidak cukup buktinya? Pemeriksaan ini belum lengkap misalkan. Tapi kan sekali lagi, pidana itu memang masih lagi dinamis dan material. Ternyata dalam proses pemeriksaan ternyata ada ditemukan bukti-bukti baru yang menguatkan adanya pelaku lain. Ya, berikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelapor. Kan haknya pelapor dapat SP2HP. Coba tanyakan sama PH-nya pelapor. Dapat SP2HP enggak? Kalau dapat, kasih tahu dong masyarakat apa materi isi dari SP2HP-nya. Dan itu adalah hak warga negara dalam pelaporan pidana di kepolisian. Oke, Bang, berarti ini prosesnya selangkah lagi tinggal menentukan status ya, Bang, ya? Tersangka gitu kan. Nah, terus apa mungkin polisi masih mengejar apa ini artinya untuk agar bisa menjadi status ini terlapor, apa kurangnya apa ini mungkin, Bang? Abang melihatnya dari laporan dugaan aborsi sama apakah dari pengakuan dari si korbannya sendiri atau seperti apa? Jadi gini, memang kan kemarin ada berita lagi kan gitu ya, yang ada di media juga oleh kalian-kalian semua. Itu ada media pengakuan saudara LM, pengakuan anak kita LM yang katanya tidak melakukan itu, tidak melakukan ini, betul ya? Pertanyaan saya dan pertanyaan kita, apakah pengakuan LM kepada pihak terlapor satu etis?
atas satu. Kedua, apakah pengakuan LM tadi sesuai dengan BAP-nya dia? Itu aja. Kalau ternyata pengakuan LM kepada pihak terlapor itu tidak sesuai dengan BAP-nya yang beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik unit PPA, siapa yang mau dipegang pengakuan tersebut? Siapa? Yang pertama, yang ketiga, harusnya pertama itu ya. Yang ketiganya, siapa yang pertama kali memberikan pernyataan LM memberikan pengakuan? Siapa? Yang seharusnya etisnya nggak boleh. BAP itu nggak boleh Anda dokumentasikan, Anda terima pun nggak boleh BAP. Apakah sama? Tanya dong. Sama siapa? Sama Reskrim Polres Jaksel, sama pihak pelapor, sama saudara Diki Marizani. Kan begitu. Kalau memang benar, kalau ternyata nggak sesuai, Mas, kan bahaya ini, Mas. Ini kan BAP, berita acara pemeriksaan. Dan berita acara pemeriksaan itu adalah runtutan sistem resume perkara kalau nanti lanjut perkara di pengadilan. Saya lebih hati-hati mengenai hal ini. Seharusnya pihak yang terkait itu hati-hati membahas hal ini. Ternyata kan ini ada di media statement itu.